Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwaida, kelas 4A, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang dinasti Umayyah. Awal mula dimulainya dinasti Umayyah. Pada awal dinasti Umayyah adalah berakhirnya pemerintahan Khalifatur Rasyidin. Setelah Utsman terbunuh, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali. Dalam kepemimpinan Ali mendapat desakan dari warga, yaitu agar menemukan siapa pembunuh Utsman. Namun, pembunuh Utsman tak kunjung ditemukan, yang berakhir dengan terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin diakhiri dengan adanya kesepakatan atau tahkim. Dengan kesepakatan ini, umat muslim terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Muawiyah. Tak lama dari peristiwa Perang Siffin, Ali wafat terbunuh. Dengan wafatnya Ali adalah tanda berakhirnya kepemerintahan Khalifatur Rasyidin. Setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan Ali dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hasan. Namun Hasan tak dapat menyelesaikan pertikaian yang ada, dan Hasan memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepemimpinannya dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Dengan terpilihnya Muawiyah sebagai pemimpin, inilah awal terbentuknya dinasti Umayyah. Pada masa kepemimpinan Muawiyah, kekuasaan raja tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan diwariskan secara turun-temurun. Muawiyah adalah seorang pemimpin yang berbakat, yang di dalam dirinya terdapat sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Muawiyah pernah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina di Damaskus selama kurang lebih 20 tahun. Muawiyah juga sangat bijak dalam menempatkan pembantunya pada jabatan-jabatan yang penting. Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun, dengan 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Di antara mereka ada pemimpin yang berjasa di berbagai bidang sesuai dengan kehendak zamannya. Adapun ke-14 khalifah tersebut adalah Muawiyah I bin Abi Sufyan, memimpin pada tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Yang kedua yaitu Yazid I bin Muawiyah, memimpin pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 679 sampai 683 Masehi. Yang ketiga yaitu Muawiyah II bin Yazid. Dia memimpin pada tahun 64 Hijriah. Yang keempat yaitu Marwan I bin Hakam pada tahun 64 sampai 65 Hijriah. Yang kelima Abdul Malik bin Marwari pada tahun 63 sampai 86 Hijriah. Yang berikutnya yaitu Al-Walid I bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 96 Hijriah. Setelah Al-Walid ada Sulaiman bin Abdul Malik pada 96 sampai 99 Hijriah. Berikutnya ada Umar bin Abdul Aziz pada 99 sampai 101 Hijriah. Berikutnya ada Yazid II bin Abdul Malik pada 101 sampai 105 Hijriah. Berikutnya ada Hashim bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah. Yang berikutnya ada Al-Walid II bin Yazid II tahun 125
sampai 126 Hijriah. Berikutnya ada Yazid bin Walid bin Malik tahun 126 Hijriah. Berikutnya ada Ibrahim bin Al-Walid II pada tahun 126 sampai 127 Hijriah. Dan yang terakhir ada Marwan II bin Muhammad pada tahun 127 sampai 132 Hijriah. Masa kejayaan dinasti Umayyah. Umat Islam untuk pertama kalinya menginjakan kaki di India pada masa Khalifah Abdul Malik. Pada kekhalifahan Al-Walid I atau disebut masa kemenangan yang luas, Bani Umayyah berhasil menaklukkan Aljazair dan Maroko. Lalu Tariq bin Ziyad diangkat untuk memerintah daerah Aljazair dan Maroko. Pada masa Al-Walid I, Bani Umayyah melakukan penggabungan kembali kota Konstantinopel yang sebelumnya telah dilakukan oleh Muawiyah namun gagal. Begitu pula pada masa kekuasaan Al-Walid I, Bani Umayyah belum berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Tetapi pukulan-pukulan yang keras yang dilakukan membuat perbatasan pertahanan Islam semakin maju. Dengan menguasai basis-basis militer kerajaan Romawi, di antaranya yaitu di Mar-Ash dan Amuriyah. Adapun capaian yang lebih besar pada masa Khalifah Al-Walid I. Al-Walid I berhasil menaklukkan kota Spanyol dan menyerang Karoligian Prancis. Kejayaan dinasti Umayyah tidak hanya dalam perluasan wilayah saja, tetapi Bani Umayyah juga berjasa dalam bidang politik dan sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim atau Arab asli dan negeri-negeri yang pernah ditaklukkannya, seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan tersebut akhirnya melahirkan kreativitas baru dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Di bidang seni, terutama di bidang arsitektur, Bani Umayyah mencatat suatu pencapaian yang gemilang, seperti Dome of the Rock atau Kubah As-Sakra di Yerusalem menjadi monumen terbaik yang hingga kini tak henti-hentinya dikagumi orang. Kemajuan bidang peradaban dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Di antaranya pengembangan ilmu pada dinasti Umayyah adalah pengembangan bahasa Arab, yang dimana pada dinasti Umayyah ini bahasa Arab adalah bahasa utama. Berikutnya yaitu mendirikan kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan atau disebut dengan marbat kota. Di kota marbat ini para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan lainnya berkumpul. Lalu di kemajuan peradaban ini, ilmu qiraat atau ilmu seni baca Al-Quran juga dikembangkan. Berikutnya yaitu dikembangkan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi dan tarik. Geografi dan tarik pada masa dinasti Umayyah telah berkembang menjadi ilmu tersendiri. Berikutnya yaitu ada usaha penerjemahan. Usaha penerjemahan ini untuk kepentingan pembinaan dakwah Islamiyah pada masa dinasti Umayyah. Dimulai pula penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Kehancuran dinasti Umayyah. Kehancuran dinasti Umayyah terdapat beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 1. Sistem kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun membuat aspek senioritas di antara anggota istana dan pengaturan yang tidak jelas
serta membuat persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota istana. Pertentangan etnis antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan semakin meruncing, membuat penguasa kesulitan untuk melakukan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, gerakan oposisi yang dilakukan oleh golongan Syiah dan Khawarij yang masih ada membuat kekuatan pemerintah menjadi melemah. Yang keempat, penyebab lainnya adalah gaya hidup Bani Umayyah yang mewah. Gaya hidup Bani Umayyah yang mewah juga menjadi penyebab kehancuran dinasti Umayyah. Yang kelima, adanya kekuatan baru, yaitu dari keturunan Abbas bin Abbas al-Muttalib. Bani Abbas ini didukung oleh Bani Hashim, Syiah, dan kaum Mawali. Mereka adalah orang-orang yang dinomorduakan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah di Andalusia. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, semua keturunan Umayyah dibantai habis oleh Daulah Abbasiyah. Pada saat itu hanya ada satu keturunan Bani Umayyah yang selamat, yaitu Abdurrahman. Hingga akhirnya ia tiba di daratan Spanyol. Abdurrahman diberi gelar Abdurrahman ad-Dakhil. Spanyol ditaklukkan pada tahun 711 Masehi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Daulah Umayyah berkuasa di Spanyol sejak 711 sampai 1031 Masehi. Adapun Khalifah Umayyah yang berkuasa di Andalusia ada 16, di antaranya adalah 1. Abdurrahman ad-Dakhil pada tahun 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua ada Hisham bin Abdurrahman pada tahun 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga ada Al-Hakam bin Hashim pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat, Abdurrahman Al-Austah atau Abdurrahman II pada tahun 822 sampai 886 Masehi. Yang keenam, Munzir bin Muhammad pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh, ada Abdullah bin Muhammad pada tahun 888 sampai 912 Masehi. Yang kedelapan ada Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III pada tahun 912 Masehi sampai 961 Masehi. Yang kesepuluh ada Hisham bin Al-Hakam II atau Hisham II pada tahun 976 sampai 1008 Masehi. Yang ke-11 ada Muhammad bin Hashim II atau Muhammad II pada tahun 1008 sampai 1009 Masehi. Yang ke-12 ada Sulaiman pada tahun 1009 Masehi sampai 1010 Masehi. Kemudian Sulaiman menjadi khalifah kembali pada tahun 1012 sampai 1016 Masehi. Berikutnya dilanjutkan oleh Khalifah Abdurrahman IV pada tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Dan yang ke-14 itu ada Abdurrahman V pada tahun 1018 sampai 1023 Masehi. Yang ke-15 ada Muhammad III pada tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Dan yang terakhir yang ke-16 yaitu ada Hisham III pada tahun 1023 sampai 1031 Masehi. Puncak kemajuan Daulah Umayyah Andalusia. Puncak kemajuan Daulah Umayyah Andalusia adalah pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II yang berhasil memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan pesat. Kemajuan tersebut dapat dilihat dengan berdirinya Universitas Cordoba, memiliki perpustakaan terbesar di Eropa dan
lebih kurang 400.000 judul buku. Berikutnya terdapat 491 masjid dan 900 pemandian umum. Salah duanya adalah Masjid Agung Cordoba di kota Cordoba dan Masjid Sarakusta di kota Zaragoza. Hingga kini gedungnya masih dipakai, namun sudah berubah fungsi menjadi gereja. Berikutnya yaitu membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 800 km. Kemajuan-kemajuan intelektual Spanyol diantaranya adalah filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Pengaruh peradaban Islam Spanyol menjadi cikal bakal kemajuan bangsa Eropa. Bangsa Eropa mengembangkan ilmu yang telah dipelajari bangsa Eropa di Cordoba. Setelah mengalami kemajuan, Daulah Umayyah Andalusia mengalami kemunduran. Beberapa faktor diantaranya yaitu konflik Islam dan Kristen, kesulitan ekonomi, ketidakjelasan sistem pemerintah, dan tidak ada ideologi pemersatu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun kata-kata saya dalam video, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.